Ketemu lagi kita sore hari ini. Shalom semuanya. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bravo. Dan kita akan memulai acara story talk kita yang pertama hari ini. Bravo, apa kabar? Baik. Gimana PPKM-nya? Membosankan. Membosankan. Tapi demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama ya. Cuman ada yang spesial oleh PPKM ini ya. Bravo menikmati semua masakan mama ya. Masakan mama dan masakan tante lah. Aduh. Kan masak mulu di rumah. Oh gitu ya. Iya, gitu. Jadi ada manfaatnya juga ya Banyak Naya. manfaat. Ini kita mau tanya-tanya Bravo mengenai ada nggak kisah-kisah atau pengalaman Bravo selama ini yang melibatkan Tuhan dalam hidup Bravo. Seperti apa itu? Nak? Boleh cerita ya? Boleh. Oke, kita dengar ya. Kan kalau Bravo ini kan orangnya khawatiran Kekhawatiran. kan. Jadi pokoknya dari dulu kan memang dari kecil udah selagi orang tua kan memberikan tahu hal yang bagus kan. Dan memang puji Tuhan keterima di Bravo. Dan selama bertumbuh dewasa, Bravo sadar kalau Bravo itu orangnya khawatiran. Jadi ayat yang selalu gue pegang itu adalah Matius 6:34. Jadi tentang kekhawatiran. Jadi kalau nggak salah bunyinya itu, sebab janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Akan hari esok. Iya. Karena hari esok memiliki kesusahan sehari. Iya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran tentang nilai, tentang kesehatan, tentang kesuksesan ataupun hal-hal kecil yang mau dicapai, itu selalu ingat ayat itu. Terus kalau misalnya hal yang paling ngebuat pengalaman spiritual yang paling mendasar banget itu dari pas SMP. Ya? SMP. Jadi SMP itu kan di sekolah di Tarkanita 4 kan di Jakarta Timur. Terus di Tarkanita 4 itu ada sistem P3K gitu. Apa itu P3K? P3 itu kayak misalnya ada semacam buku yang berisikan pelanggaran-pelanggaran. Oh, catatan dosa. Ya, catatan dosa lah misalnya. Jadi ada yang nggak ngerjain PR, ada yang misal cabut dari sekolah itu kena poin. Jadi setiap pelanggaran itu ada poin-poinnya sendiri dari skala 0 sampai skala 100. 0 sama 100. Jadi kalau misalnya siswa atau siswa yang terkena sampai 100 itu konsekuensinya paling besar adalah bisa nggak naik kelas sama dikeluarin dari sekolah. Nah, dulu tuh aku termasuk bandel kan. Maksudnya bandel dalam artian kadang-kadang terlambat. Nggak disiplin. Terus ya bandel lah selayaknya anak. Suka main bola terus gurunya menerangkan nggak didengerin ngomong-ngomong sama teman kan. Jadi bandel banget. Jadi kalau nggak salah itu poinku itu sudah sampai 56. Wah, tinggal sedikit lagi. Kalau nggak salah batas maksimum itu adalah 70 atau 60 gitu. Udah pasti nggak naik kelas? Iya. Jadi sebenarnya saya nggak ada ketakutan sama sekali kan, karena saya udah lihat konsep 56, jadi jangan lagi buat onar gitu misalnya. Terus satu ketika saya ingat banget itu saya sama teman saya, kan dulu kelas saya kan dekat banget sama toilet. Jadi ini kelas saya belakangnya toilet kan Terus kami sering banget main bola situ. Sebenarnya nggak boleh, sama kepala sekolah juga, sama suster juga nggak boleh kan. Terus main bola, adalah temanku iseng bilang gini, kan ada jendela tuh mau masuk ke kelas. Bilang kayak gini, "Vo, berani nggak lu masuk kelas tapi lewat jendela?" Masuk kelas lewat jendela. Iya, jadi dekat toilet itu. Iya, aku kan dulu kan orangnya berani-berani aja kan, kok ditantang bola kayak gini kan. Iya, berani lah. Nah, pas aku udah masuk itu datanglah guru kayak tahu kayak gitu. Jadi mau dikena poinnya 20 kan, aku 60 kena 60 kan. Habis itu dia bilang, "Ini saya kenakan poin 10. 66 jadinya kan. Jadi kamu harus cari tahu caranya gimana supaya poin kamu dikurangi." Karena itu udah waktunya krusial banget, udah macam perpindahan kelas gitu kan, kenaikan kelas. Jadi salah satu cara yang bisa untuk mengurangi poin itu dapetin nilai 100 dulu di salah satu pelajaran di ujian. Gitu kan. Diganti sama nilai yang bagus. Ya, jadi kalau misalnya student misalnya ikut kompetisi, kan kompetisi nggak begitu kan, udah kayak perpindahan bulan yang menuju naik kelas. Jadi memang fokus ujian semua kan. Jadi salah satu caranya itu dulu itu buat
Bravo dapetin nilai 100. Kalau misalnya dapat nilai 100 di salah satu ujian, itu nilainya itu poinnya dikurangin. Jadi kalau setiap siswa-siswi yang dapat nilai 100, dia dapat poin 10. Oh. Jadi Gimana cara solusi? nilai 100. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, tapi dulu tuh aku dapat pelajaran 100 di pelajaran yang aku nggak sangka dapat 100. Apa itu? Di PPKN kalau nggak salah. PPKN. Iya PPKN. Itu pelajaran kewarganegaraan. Oh, kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Oh. Jadi pokoknya Hafalan itu ya? ya hafalan. Sama ada pertanyaan ya logika gitulah kan. Jadi terus jadinya semenjak itu ya Bravo berdoa terus lah, maksudnya minta sama Tuhan. Oh, Bravo berdoa. Iya. Nggak kasih tahu mama dulu? Enggak, aku nggak pernah, aku orangnya nggak pernah gitu deh. Jadi berdoa sama Tuhan, tolong berikan aku nilai 100 gitu pas masih SMP itu kelas 7. 7 aku udah bandel banget kan. Tiap hari berdoa, terus sembari juga belajar kan. Karena di otakku udah tahu aku harus dapatin nilai 101 biar aku bisa naik kelas. Kalau nggak, kalau misalnya poinku melebihi 70 tadi itu aku bisa nggak naik kelas. Bukan nggak bisa sih, memang nggak bisa naik kelas. Memang nggak bisa. Nggak bisa karena ketentuan itu sekolah. Ketentuan sekolah dari buku P3K itu. Jadi setiap hari berdoa, tiap hari belajar. Pas ada ujiannya dapatnya dapat 100 itu kayak benar-benar merasakan apa ya, penyertaan Tuhan. Jadi Bravo menganggap bahwa itu jawaban Tuhan. Iyalah, karena kan aku butuh banget kan. Iya, artinya Bravo menganggap bahwa Tuhan jawablah doa-doa Bravo itu ya. Oh. Jadi dari situ ya apa ya kan, jadi makin bertumbuh lah imannya. Jadi tapi itu yang mendasari apa ya, kan kalau misalnya aku imanku bertumbuh di peristiwa itu. Jadi nggak hanya sekedar Tuhan itu selalu beserta kita, Tuhan itu akan menjawab doa kita. Memang benar, tapi kan lebih apa ya, lebih itu artinya pengalaman Bravo ya, sama Tuhan, pengalaman spiritualnya. Ya. Jadi dari situ kan pasti banyak apa masalah yang Bravo hadapi kan, tapi yang mendasarinya itu yang membuat iman Bravo bertumbuh itu dari situ, dari pengalaman itu sih. Dari situ ya. Nah, sejak dari SMP sampai sekarang ini kan Bravo sudah pernah mengalami bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar di buku Alkitab ya kan, tapi Bravo mengalaminya. Jadi berdoa. Pernah nggak kalau waktu Bravo itu mengalami kekhawatiran yang sangat besar, tapi Tuhan nggak kasih jawaban? Itu gimana? Nggak dijawab gitu. Mungkin tetap juga gagal. Mungkin gara-gara kita apa ya, kayak semakin dewasa kan semakin banyak perspektif gitu kan kayak. Jadi kadang-kadang saya rasa apa yang kita doakan itu nggak akan datang yang kita inginkan, tapi datangnya yang lain gitu. Misalnya Bravo misalnya mau nilainya A tapi dapatnya B. Terus? Nggak apa-apa. Jadi kan aku jadi ngerti, mungkin Tuhan nyuruh aku belajar lagi. Jadi dikasih pengertian sama Tuhan. Ya. Tapi nggak pernah jadi kesal ya? Ya namanya juga manusia pernah lah tuh. Pernah, tapi kan maksudnya kesalnya itu tidak sampai nggak mau berdoa. Enggak. Itu maksudnya enggak ya. Enggak. Jadi kadang kita sebagai manusia kan ada dagingnya, marah. Ini Tuhan kok nggak jawab ya, tapi tidak membuat Bravo itu jadi mau berdoa lagi lah, atau nggak mau gereja lagi, atau nggak mau lagi sama Tuhan, nggak gitu ya. Gitu. Jadi memang Roh Kudus yang tetap tuntun ya, mengarahkan, membuat Bravo mengerti ya bahwa maunya Tuhan nggak di jalan kiri, dia maunya yang lurus, gitu ya. Tapi akhirnya tetap baik. Meskipun kadang-kadang yang kita rasa baik itu apa ya, yang Tuhan rasa baik belum tentu baik di kita kan. Tapi ya kita coba aja lah. Ya, karena pandangan kita kan cuma paling 3 meter. Sedangkan Tuhan 3 kilometer ke depan ya kan. Nah, ini cerita-cerita tentang situasi PPKM Corona yang seperti ini, Bu. Kan pasti banyak orang-orang anak-anak milenial, orang-orang muda seperti Bravo di luar sana yang sekolah, kuliah juga di rumah aja. Itu menyiasatinya gimana? Kan kalau misalnya kita ke kampus ada absen, ya kan? Ada absen, Bu. Terus mau nggak mau memang harus masuk kampus, ya kan? Atau harus kuliah atau sekolah. Nah, kalau menurut Bravo, bagaimana pemikiran Bravo mahasiswa atau orang-orang yang sekolah saat ini menghadapi PPKM dan di rumah saja? Apakah bisa jadi lebih leluasa kita searching, atau malah jadi tidur malas, atau bagaimana? Itu gimana? Jadi
kalau menurut Bravo ya itu kan kita harus ngerti juga kenapa PPKM meskipun banyaknya batasan yang diberikan kepada kita, tapi kan itu kan buat kebaikan bersama, kepentingan bersama kan. Jadi itu menurutku penting sih. Jadi misalnya kadang kita mengerti kenapa kita PPKM itu satu, kita juga juga nggak mikirin hal-hal yang lain gitu loh kayak. Jadi misalnya kita ngerti kalau misalnya PPKM ini bagus buat long termnya. Terus kalau misalnya kedua, mungkin teman-teman yang sekarang lagi kuliah, yang lagi sekolah, yang biasanya itu mereka punya kesibukan di luar, bareng-bareng sama temannya, terus bareng sama temannya, dan dikarenakan PPKM ini mereka nggak bisa melakukan itu. Ya jadi salah satu cara mensiasatinya itu adalah kan ada teknologi Zoom. Bertemu dengan teman melalui Zoom saja. Zoom ya, memang nggak perasaannya nggak seril kalau misalnya kita berinteraksi langsung kan. Tapi kan tadi makanya kenapa menurut aku penting banget kita ngerti kenapa kita harus PPKM. Iya. Jadi menunda agar ya virusnya nggak menyebar lagi, biar nanti ke depannya biar lebih bagus. Membantu juga apa yang disarankan pemerintah ya. Yes. Jadi menurut Bravo kalau anak-anak milenial sekarang ini kan, kalau Bravo kan ke depannya itu kan masih panjang. Teman-teman di luar sana juga masih panjang. Apakah saat ini bisa membuat kepribadian setiap orang itu bisa jadi mandiri, bisa jadi negatifnya lebih banyak atau positifnya lebih banyak? Itu menurut Bravo gimana? Itu menurutku tergantung ke diri masing-masing sih deh. Jadi kalau misalnya dia bisa ngelihat banyak opportunity bisa diambil ketika dia nggak di luar kan. Kalau misalnya di luar ya kebaikan besar kita nongkrong sama teman, terus keluar juga uang. Terus misalnya macet, kita terjebak di waktu habis. Ya waktu habis. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihatnya sebagai hal yang bisa kita gunakan dengan waktu yang ada pas kita di rumah ini, ya itu sebab lebih banyak positifnya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa waduh kok kayak gini, jadi lebih bertanya-tanya kapan ini PPKM-nya selesai gitu kan, ya itu ini sih bakal ada lebih banyak hal negatif. Jadi lebih tergantung ke orangnya sih. Kembali ke pribadinya masing-masing. Ya. Oleh sebab itu kembali tadi kata Bravo, firman Tuhan nggak boleh khawatir ya. Kadang orang yang khawatir itu kan bukan saja milik orang tua atau orang lebih dewasa. Orang-orang muda juga punya kekhawatiran juga yang tinggi ya kan, banyak hal. Jadi untuk menyiasatinya tetap kita harus kembali kepada firman Tuhan, tetap berdoa dan tetap baca firman ya, sehingga tidak membuat kita hal-hal negatif bisa muncul dalam pikiran kita. Oke Po, terima kasih waktunya. Ya, teman-teman semuanya bincang-bincang dengan Bravo. Kalau kekhawatiran bisa ada pada setiap orang juga, kemarin juga Bravo juga bisa sharing mengenai apa yang dialaminya kemarin waktu dia masih SMP. Kekhawatiran itu selalu ada karena itu cara iblis untuk mengubahkan atau mempengaruhi anak-anak Tuhan dengan segala macam pikiran-pikiran negatif, sehingga kita sendiri tidak bisa berdoa, tidak bisa fokus kepada Tuhan, bahkan bisa jadi marah seperti tadi Bravo bilang ya. Boleh saja marah, tapi tetap kita berdoa, tetap kembali lagi ke jalan Tuhan, sehingga tetap kita dalam perlindungannya. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa di Story Talk berikutnya. See you. God bless.